Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5247 sampai bab 5249. Apa itu? Kata Humazi setelah mendengar ini, langsung menjadi gelisah. Apa katamu? Apakah ini berarti jiwa dewa anggota klanku masih utuh? Yu Wuji mengangguk. Seharusnya begitu. Teknik kultivasi aula jalan jahat agak aneh, mampu memurnikan jiwa dewa orang lain untuk digunakan sendiri. Dia mengambil begitu banyak jiwa dewa dari klan Hu, sepertinya dia tidak bisa memurnikan semuanya sekaligus. Beberapa mungkin masih di penjara. Air mata kegembiraan menggenang di mata Humazi. Itu luar biasa, luar biasa. Selama jiwa dewa mereka masih ada, anggota klanku masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Chen Ping juga menghela napas lega, menepuk bahu Humazi. Tuan Hu, yakinlah, kami pasti akan menyelamatkan jiwa dewa anggota klan Anda dan membiarkan mereka menemukan kedamaian. Saya juga bisa membantu. Saya bisa mencari kesempatan untuk bertanya kepada saudara saya dan menyelidiki keberadaan jiwa dewa klan Hu. Kau tahu, aula jalan jahat memiliki cabang di mana-mana, mengumpulkan roh dan jiwa dewa. Tanpa seseorang yang mengumpulkan informasi, akan sangat sulit bagimu untuk menemukan mereka. Yu Wuji buru-buru menambahkan. Ia mengatakan ini murni untuk menyelamatkan diri, karena tahu bahwa hanya dengan menjadi berguna ia dapat menyelamatkan hidupnya. Chen Ping melirik Yu Wuji yang sedih dan berkata dengan dingin, "Aku akan mengampuni nyawamu yang malang untuk saat ini, tetapi jika kau berani berbuat curang, aku jamin jiwamu akan hancur total, takkan pernah menemukan kedamaian." Yu Wuji dengan cepat bersujud seperti alu. "Aku tak berani, aku tak berani." Yakinlah, Tuan Chen, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan informasi tanpa tipu daya sedikit pun. Ia telah lama ditakuti oleh Nan Batian, dan sekarang menyelamatkan hidupnya sudah merupakan keberuntungan. Ia tak berani memikirkan hal lain, menghela napas panjang sementara keringat dingin membasahi punggungnya. Humazi, yang mendengarkan di dekatnya, menggertakkan giginya karena marah. Perseteruan berdarah yang mendalam di antara anggota klannya bergolak di hatinya. Tatapannya tertuju pada penyihir Yu Yue yang gemetar, kilatan kekejaman di matanya. Ia melangkah menuju Yu Yue yang memucat ketakutan, mundur ke belakang Yu Wuji. "Ayah, selamatkan aku!" teriak Yu Yue. Suaranya dipenuhi ketakutan. Kelopak mata Yu Wuji berkedut liar, tetapi ia tetap menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Humazi. Hidupnya sendiri ada di tangan orang lain, jadi bagaimana mungkin ia peduli dengan nasib putrinya? Ia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar, kuku-kukunya menancap dalam di telapak tangannya untuk menutupi rasa malunya. Humazi menarik Yu Yue dari belakang Yu Wuji, menyeretnya seperti anjing mati ke aula samping di dekatnya. Tangisan Yu Yue segera berubah menjadi isak tangis yang tertahan, diikuti erangan nikmat. Di luar aula samping, tubuh Yu Wuji sedikit gemetar, namun ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ping menatap dengan dingin, tak ikut campur. Ada beberapa utang yang harus dilunasi.
Namun, ia cukup terkesan dengan kehebatan Humazi di ranjang. Setengah jam kemudian, Humazi muncul dari aula samping dengan ekspresi puas di wajahnya. Yu Yue mengikutinya dari belakang, tatapannya ke arah Humazi tanpa amarah atau kebencian, justru memancarkan sedikit rasa puas. Jelas ia menikmatinya, menikmati pengalaman itu. "Chen Ping, ayo pergi," kata Humazi. Chen Ping mengangguk, menoleh ke Yu Wuji. "Kau punya waktu 3 hari. Aku ingin tahu persis keberadaan jiwa-jiwa suci klan Hu. Aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Ya, ya." Yu Wuji buru-buru setuju. Ketiganya meninggalkan istana iblis-iblis hitam. Nanbatian berkata dengan muram, sebagian besar pasukan di Gunung Jiupan berkolusi dengan istana iblis hitam. Beberapa bahkan berpartisipasi dalam penghancuran klan Hu saat itu. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi mereka semua? Kilau dingin melintas di mata Chen Ping. Aku juga berpikir begitu. Karena kita akan bergerak, mari kita basmi mereka sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Humazi bahkan lebih bersemangat, menggosok-gosok tangannya, sudah lama terlambat. Ketiganya segera mulai menghadapi pasukan Gunung Jiupan. Dengan kehadiran Nanbatian, pasukan yang lebih kecil pun dibasmi hanya dengan lambaian tangannya. Dalam waktu kurang dari sehari, sebagian besar dari puluhan pasukan, besar maupun kecil, di Gunung Jiupan musnah, darah mengalir deras, tangisan bergema di mana-mana. Pasukan yang pernah berkembang pesat di bawah perlindungan istana iblis hitam tak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan sebelum benar-benar dimusnahkan. Terima kasih masih menyimak Channel Ye Chen Ping Mania. Di aula besar istana iblis hitam, bau darah masih tercium. Yu Wuji melirik mayat-mayat yang berserakan di lantai, lalu menatap ke arah aula samping. Rasa hormat di matanya telah lama tergantikan oleh kilauan sinis. Ia perlahan menegakkan tubuh, jari-jari di balik jubah hitamnya memutih karena mengepal. Sikap tunduknya kepada Chen Ping sebelumnya benar-benar hilang. "Ayah!" Yu Yue mendekat dengan takut-takut, roknya masih bernoda bekas pengeringan. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan Yu Wuji. Yu Wuji berbalik, tatapan merahnya membuat Yu Yue gemetar. Ia melangkah maju, meraih pergelangan tangan putrinya, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan, penghinaan. Ini adalah aib yang tak pernah terlihat dalam seabad beki istana iblis hitam kita. Aku, ayahmu, tak berguna, membiarkanmu dinodai oleh hantu tua kotor itu. Ayah, jangan katakan itu. Yu Yue, yang ternyata tenang, mengangkat kepalanya, wajahnya memerah. Humazi itu mungkin sudah tua, tapi dia jauh lebih baik daripada murid-muridmu dan para cucu muridmu. Lagi pula, dia memberiku sensasi yang belum pernah kualami sebelumnya. Kau! Yu Wuji gemetar karena marah, tak bisa berkata-kata oleh kilatan nakal di mata putrinya. Ia menepis tangan putrinya, berbalik menghadap awan gelap yang bergolak di luar aula, menggertakkan giginya. Chen Ping, Humazi, dendam ini tak terdamaikan. Yu Yue merapikan pakaiannya yang acak-acakan dan melangkah di samping ayahnya. Suaranya berubah dingin. Ayah, sekarang bukan saatnya untuk omong kosong. Dengan Nanbatian mendukung Chen Ping, tak ada tempat bagi kita di surga keempat. Aku tahu. Yu Wuji menarik napas dalam-dalam, kilatan kejam di matanya.
Chen Ping pikir mengampuni nyawaku memberinya kendali? Dia meremehkanku, Yu Wuji. Karena dia berseteru dengan aula jalan jahat, kita akan membelot ke mereka. Maksudmu, Paman? Mata Yu Yue berbinar. Tepat. Yu Wuji mengangguk. Pamanmu, Yu Wuxie, memiliki pangkat tinggi di aula jalan jahat. Meskipun Chen Ping bilang dia hanya setitik jiwa, dengan kekuatan aula jalan jahat, pamanmu dapat dengan mudah merekonstruksi tubuhnya. Jika kita bergabung dengan mereka, Chen Ping pasti akan menemui ajal yang mengerikan. Dia berjalan ke sudut, meraih ke bawah ubin lantai yang longgar untuk mengeluarkan kantong penyimpanan hitam. Ini berisi harta karun yang dikumpulkan oleh Istana Iblis Hitam kita selama beberapa generasi, cukup untuk menyuap di surga kelima. Kemasi barang-barangmu, kita pergi sekarang. Yu Yue mengangguk, berbalik untuk mengumpulkan barang-barangnya. Yu Wuji menatap aula kosong itu, seringai ganas tersungging di bibirnya. Chen Ping, kau pikir aku akan membantumu melacak jiwa klan Hu? Tunggu saja, sebentar lagi, aku akan membuatmu menyaksikan jiwamu sendiri dimurnikan oleh aula jalan jahat. Di balik kegelapan malam, ayah dan anak itu menyelinap pergi dari istana iblis-iblis hitam, menghindari para kultivator yang berpatroli, menghapus semua jejak seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Sementara itu, Chen Ping, Nan Batian, dan Humazi berdiri di depan gerbang sekte pelatihan Merah Tua. Sekte itu, yang dibangun di atas gunung, diapit oleh totem besar berbentuk ular, memancarkan aura menakutkan. Para penjaga di gerbang merasakan ada yang tidak beres, menghunus senjata mereka dan menatap ketiganya dengan waspada. Siapa yang di sana? Beraninya kalian masuk tanpa izin ke halaman sekte pelatihan Merah Tua? Bentak penjaga utama. Humazi melangkah maju, seringai ganas tersungging di wajahnya. Katakan pada tuanmu, kakek Hu di sini untuk membalas dendam. Panggil peri pelatihan Merah Tua itu untuk menghadapi kematiannya. Ekspresi para penjaga berubah, jelas mengenali Humazi. Belakangan ini, nama Chen Ping dan Humazi menggema bak guntur di Gunung Jiupan. Jadi itu kau, sampah sisa. Seorang penjaga mencibir, hanya bertiga, menantang sekte pelatihan Merah Tua kami? Benar-benar gila. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Banyak omong kosong. Kilatan keganasan melintas di mata Chen Ping. Jika kau tidak ingin mati, minggir sekarang. Sombong. Tangkap dia. Teriak penjaga terdepan, menyerbu ke depan terlebih dahulu. Nan Batian tertawa terbahak-bahak, melangkah maju untuk menyambut mereka. Sosoknya berkelebat, bergerak di antara para penjaga seperti hantu, tinjunya menghujani seperti meteor. Bang, bang, bang. Jeritan bergema saat para penjaga yang kalah telak dibunuh satu persatu oleh Nan Batian. Menyedihkan. Nan Batian mencibir sambil menendang gerbang sekte ular merah hingga terbuka. Tuan Chen, Tuan Hu, ayo masuk. Ketiganya berjalan berdampingan menuju sekte ular merah, menebas setiap murid yang mencoba menghentikan mereka di sepanjang jalan dengan pedang pembunuh naga Chen Ping. Meskipun murid-murid sekte ular merah ahli dalam manipulasi racun dan ular, taktik semacam itu tidak berguna melawan kekuatan absolut. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di depan aula utama sekte ular merah. Peri ular merah duduk di singgasana di tengah aula, wajahnya muram saat memperhatikan mereka.
Di sampingnya berdiri puluhan ahli alam abadi bumi, jelas bersiap menyambut kedatangan mereka. Chen Ping, Humazi, beraninya kalian menyerbu sekte ular merahku. Peri ular merah berkata dengan dingin, sepertinya aku terlalu ceroboh membiarkan kalian lolos di gunung ular melingkar terakhir kali. Peri ular merah, cukup bicaranya. Mata Humazi berkobar dengan api dendam. Kalian adalah bagian dari kehancuran klan Huku bertahun-tahun yang lalu. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar dengan darah kalian. Kalian saja. Peri ular merah mencibir. Jangan lupa, aku sekarang berada di alam abadi bumi tingkat 4 bersama semua bawahan ini. Tak satu pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Benarkah? Nanbatian melangkah maju, auranya berkobar dengan ganas. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa hebat alam abadi bumi tingkat 4 milikmu. Ekspresi luar biasa dari puncak alam abadi bumi tingkat 7 menekan bagaikan gunung, membuat peri ular merah dan para ahlinya memucat, kesulitan bernapas. Abadi bumi tingkat 7. Ketakutan memenuhi mata peri ular merah. Ia tak pernah membayangkan Chen Ping dan Humazi akan menemukan sekutu sekuat itu. Serang! Perintah Nanbatian menyerbu ke depan terlebih dahulu. Kecepatannya luar biasa, seketika mencapai seorang ahli abadi bumi tingkat 3 dan melemparkannya dengan satu pukulan. Para ahli lainnya bergegas mengepungnya tetapi dengan mudah ditangkis oleh Nanbatian. Chen Ping menghadapi peri ular merah yang, menyadari bahwa dirinya kalah, mencoba melarikan diri tetapi dihalangi oleh pedang pembunuh naganya. Tidak bisa melarikan diri. Chen Ping mendengus dingin, pedang pembunuh naganya menebas dengan energi pedang emas ke arah peri ular merah. Ia nyaris tak mampu membela diri dan dengan cepat terpuruk. Luka-luka berlipat ganda di sekujur tubuhnya, jubah merahnya berlumuran darah. Humazi, sementara itu, menghadapi murid-murid yang tersisa. Jimat-jimatnya bagaikan sabit kematian, setiap gelombang merenggut nyawa. Ia bertekad untuk membuat mereka yang terlibat dalam kehancuran klannya membayar harga yang mahal. Pertempuran berakhir dengan cepat. Nanbatian sendirian membunuh semua ahli abadi bumi dari sekte ular merah. Peri ular merah yang terluka parah oleh Chen Ping ambruk ke tanah, nyaris tak bisa bertahan hidup. Humazi menghampirinya dengan senyum kejam di wajahnya. Peri ular merah, pernahkah kau berpikir akan melihat hari ini? Ketika kau membantai klan Huku, apakah kau mempertimbangkan akan ada pembalasan? Peri ular merah berusaha mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa menantang dan takut. Humazi, kau tidak bisa membunuhku. Aku murid luar lembah 10.000 racun 5 surga. Jika kau membunuhku, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Lembah 10.000 racun. Humazi mencibir, setelah aku membalas dendam, aku akan membalas dendam pada mereka. Kau seharusnya lebih peduli pada dirimu sendiri. Bersambung.